Biografi Al-Farabi. Beliau atau dikenal sebagai ilmuwan dan filsuf Islam. Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraj Al-Farabi lahir pada tahun 870 dan wafat pada tahun 950. Atau disingkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama lain Abu Nasir Al-Farabi. Dalam beberapa sumber ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkhan ibnu Zala Al-Farabi. Juga dikenal di dunia barat sebagai Al-Farabius, Al-Farabi, Al-Farabi, dan Abu Nasir. Kehidupan dan pembelajaran. Al-Farabi memiliki ayah seorang ofisir tentara Turki keturunan Persia, sedangkan ibunya berdarah Turki asli. Sejak dini ia digambarkan memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap subjek yang dipelajari. Pada masa awal pendidikannya ini, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesusasteraan, ilmu-ilmu agama, fikih, tafsir, dan ilmu hadis, dan aritmatika dasar. Al-Farabi mudah belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50. Ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Setelah kurang lebih 10 tahun ditinggal di Baghdad, yaitu kira-kira pada tahun 920 Masehi, Al-Farabi kemudian mengembara di kota Haran yang terletak di utara Syria, di mana saat itu Haran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Ia kemudian belajar filsafat dan filsuf Kristen terkenal yang bernama Yohanna bin Gilad. Pada tahun 940 Masehi, Al-Farabi melanjutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Syah al-Daula al-Hamdanid, kepala daerah distrik Aleppo yang dikenal sebagai simpatisan para imam Syiah. Kemudian Al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun Rajab 339 Hijriah atau Desember 950 Masehi, di masa pemerintahan Khalifah Al-Mubti, masih dinasti Abbasiyah. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenal para filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Plotinus dengan baik. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik, kitab Al-Musiqa. Selain itu, ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan berbagai alat musik. Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan, dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Al-Farabi hidup pada daerah otonomi di bawah pemerintahan Syaf di Daulah dan di zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dalam kondisi demikian, Al-Farabi berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles, dan mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara pemerintahan yang ideal, negara utama. Adapun buah pemikiran karya, selama hidupnya Al-Farabi banyak berkarya. Jika ditinjau dari ilmu pengetahuan, karya-karya Al-Farabi dapat ditinjau menjadi 6 bagian, yaitu logika, ilmu-ilmu matematika, ilmu alam, teologi, ilmu politik dan kenegaraan, bunga rampai atau kutub munawwa'ah. Adapun pemikiran tentang asal-usul negara dan warga negara, menurut Al-Farabi, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Oleh karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, maka manusia menjalin hubungan-hubungan asosiasi. Kemudian dalam proses yang panjang, pada akhirnya terbentuklah suatu negara. Menurut Al-Farabi, negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain sandang, pangan, papan, dan keamanan, serta mampu mengatur ketertiban masyarakat sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah.
negara yang warganya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata, menurut Al-Farabi adalah negara utama. Negara utama dianalogikan seperti tubuh manusia yang sehat dan utama karena secara alami pengaturan orang-orang dalam tubuh manusia bersifat hierarkis dan sempurna. Ada 3 klasifikasi utama. Pertama, jantung. Jantung merupakan organ pokok karena jantung adalah organ pengatur yang tidak diatur oleh organ lainnya. Kedua, otak bagian peringkat kedua ini selain bertugas melayani bagian peringkat pertama juga mengatur organ-organ bagian di bawahnya, yakni organ peringkat ketiga seperti hati, limpa, dan organ-organ reproduksi. 3. Organ bagian ketiga, organ terbawah ini hanya bertugas mendukung dan melayani organ dari bagian atasnya.